Oke, selamat siang Sobat JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Tuan. Nah, siang hari ini kita balik lagi akan melaksanakan on air yang pastinya memberikan informasi terkait program JKN. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama siapa Kak? Boleh perkenalan diri dulu? Oh iya, perkenalkan nama kakak Atun Seni, bisa dipanggil dengan kakak ini. Untuk saat ini sebagai staf ADM Klem di BPJS Kesehatan Cabang Tapak Tuan. Oke, Kak Atun. Dipanggil biasa Kak Atun atau Kak Ainin? Kak Atun boleh, Kak boleh, ini Kak ini boleh. Oke, jadi teman-teman, Kak Atun merupakan staf administrasi klaim ya Kak ya di BPJS Kesehatan kantor cabang Tapak Tuan. Nah, biasanya ngapain aja nih Kak? Biasanya sehari-hari ya. Jadi kalau untuk kegiatan sehari-hari, yang pertama kalau ADM, kalau kita mendengar aja ADM pasti terbayangnya berkas gitu kan. Berkas, ya, salah satunya mungkin ADM itu berkas yang banyak yang menumpuk. Jadi kalau di sini sebagai ADM-nya ADM klaim baik puskesmas dan rumah sakit, ambulan dan optik. Jadi seluruh klaim yang akan kita bayarkan di BPJS Kesehatan. Jadi itu ada dua. Jadi di sini apa sih administrasi klaim itu gitu. Jadi di sini ADM itu adalah proses pengajuan, baru pemeriksaan, verifikasi, pembayaran klaim pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin seperti itu. Jadi terkait administrasi ketika fasilitas kesehatan mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan, jadi ke Kak Atun dulu nih yang yang meriksa mungkin ya Kak ya, yang mengecek gitu ya ADM-nya gitu sesuai yang sudah ada ketentuan. Nah, apakah pernah Kak misalnya salah satu vaskes gitu ngajukan administrasi tapi nggak lengkap nih, terus kalau nggak lengkap kayak mana Kak? Oke, pastinya vaskes itu mengajukan pertama untuk yang pertama kali mengajukan klaim pasti mungkin banyak yang kurangnya gitu ya. Jadi kalau seandainya kurang bagaimana, itu pastinya kita konfirmasi kembali untuk dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan. Oke, berarti kalau administrasinya atau berkasnya masih belum lengkap, di feedback kembali ya Kak, diingatkan agar dilengkapi sesuai dengan ketentuan agar bisa diklaimkan gitu ya Kak ya. Benar. Oke, mengingatkan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar seputar BPJS Kesehatan, dan jika ingin melakukan reaktivasi ya bagi teman-teman bisa mengisi formulir di pojok kiri bawah yang berwarna kuning. Nah, nanti setelah teman-teman isi data diri akan ditindaklanjuti seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman diisi untuk formulirnya. Oke. Kak, banyak nih yang langsung nanya nih Kak. Berarti teman-teman antusias nih dengan Kak Atun nih. Mungkin kita bisa bantu jawab ya Kak satu-satu ya. Oke. Pertanyaan pertama, Kak, dari siapa nih nama? Dia nggak punya nama nih Kak, tapi iya. Ingin bertanya tapi nggak punya nama ya. Pertanyaannya nih Kak, Kak, gimana saya ingin buka BPJS, saya aktif atau tidak karena sudah berpisah dengan suami. Cara ngeceknya gimana Kak? Kasih tahu Kak. Cara ngecek itu sebenarnya gampang sekali. Waduh, sekarang. Gimana tuh Kak? Jadi kita punya ada Pandawa yang nomornya itu 0811 8165 165. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek melalui Pandawa, bisa dari aplikasi mobile JKN. Jadi yang belum download silahkan download. Itu manfaatnya sangat besar sekali. Jadi kalau lagi nggak sakit atau lagi nggak butuh mungkin itu nggak perlu. Tapi lagi saat kita butuh itu sangat bermanfaat sekali. Sangat gimana ya? Jadinya itu lebih lah membantu sekali kita gitu. Nah, bisa juga kita ke call center 165, bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Iya, seperti itu. Jadi BPJS Kesehatan ada kanal layanan tatap muka dan non tatap muka ya kayak tadi udah dijelasin sama Kak Atun. Ada Pandawa yang nomornya di atas ini 0811. Jadi teman-teman bisa ngecek
keaktifan dari Pandawa aja gitu, atau dari mobil JKN juga bisa di download aplikasinya dan call center 165 ya. Gitu ya teman-teman untuk pengecekan keaktifan BPJS Kesehatan. Oke. Selanjutnya Kak, pertanyaan, apakah KIS yang non aktif bisa aktif kembali Mbak? Apakah bisa tuh Kak? Bisa. Jadi yang non aktif tuh sekarang bisa diaktifkan. Jadi yang KIS tuh sebenarnya banyak sih ya, kartunya aja yang mereknya aja KIS gitu. Padahal sebenarnya dia ada bermacam-macam jenis kepesertaan namanya. Kalau dari kantor ada kepesertaan. Jadi kalau dari kepesertaan yang JKRA lah, gitulah kan, yang JKRA yang sekarang di Aceh. Jadi itu bisa diaktifkan kembali ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau klinik atau DPP. Jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau seandainya kepesertaan yang lain, jadi sebenarnya KIS itu hanya mereknya saja, ya. produknya dari BPJS Kesehatan ya Kak? Iya, tapi sekarang nggak perlu ada kartu lagi. Sekarang kartunya sudah ada yang lebih digital di aplikasi mobil JKN. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman ini nih melanjutkan pertanyaan dari Kak Andri nih Kak, kartu BPJS Kesehatan hilang apakah bisa dicetak ulang? Nah, tadi udah dijelasin sama Kak Atun ya teman-teman, untuk kartu sekarang sudah digital, sudah ada di aplikasi mobil JKN. Jadi teman-teman langsung download aja mobil JKN, nanti akan muncul kartunya masing-masing ya Kak ya. Iya seperti itu Kak Andri dan Kak Yunita. Kita lanjut lagi Kak, pertanyaan dari Kak Sela. Kak, kalau di Jalan dan Pandawa status di JKN dan Pandawa status BPJS-nya aktif, berarti itu aktif kan, soalnya BPJS PBI. Kalau sudah dicek otomatis sudah aktif, sudah bisa digunakan seperti itu. Seperti itu ya, tidak ada kendala ya Kak, yang penting aktif ya Kak ya. Aktif. Iya, seperti itu ya untuk Kak Sela. Kita lanjut pertanyaan dari Ayu Lestari. Kak, kalau daftarin calon bayi bisa nggak Kak? Bisa. Calon bayi itu sebenarnya kan, jadi pernah tadi udah duluan kita sebutkan, jadi di BPJS itu ada kepesertaan, ada yang mandiri, ada yang dari ditanggung sama badan usaha, ada yang dari yang gratis yang sekarang yang namanya JKRA, itu bisa didaftarkan. Jadi sebenarnya spesifiknya itu didaftarkan bayi dengan kepesertaan yang mana, seperti itu. Tapi intinya bisa. Bisa ya teman-teman. Jadi justru semenjak bayi itu harus segera didaftarin ya Kak Harus ya. didaftarkan. Nanti kalau udah sakit, barulah rempong. Benar. Jadi sedia payung sebelum hujan. Iya harus. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih. Pertanyaan dari Mayones. Kak, aku udah urus pembaruan nomor kakak sama kepegawaian, tapi di aplikasi belum berubah, itu gimana ya? Jadi kalau sudah ada misalnya ada penambahan keluarga gitu kan, tapi di BPJS-nya belum ada, jadi lapor aja, bisa kok melalui Pandawa. Nah, bisa dari mobil JKN juga, atau langsung datang ke kantor bisa. Iya seperti itu, atau mungkin masih diproses ya, jadi mohon ditunggu. Jika 3x24 jam masih belum berubah juga, bisa dihubungin ya Kak ya, bisa Pandawa. Dihubungin atau langsung datang ke vaskesnya terdekat. Di FKTP, klinik dan DPP. Iya seperti itu, nanti akan dibantu ya Kak ya. Akan dibantu. Iya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih Kak, pertanyaan dari sebentar, banyak banget nih yang nanya nih Kak, waktu Kakak jadi narasumbernya nih. Iya. Oke, nih pertanyaan Kak dari Leslie Novita. Kak, dulu BPJS ikut suami, terus saya kerja mandiri, saya resign, sekarang BPJS saya nonaktif. Apakah bisa kembali ke ikut suami? Harusnya itu bisa kan? Iya bisa. Nanti lapor aja. Lapor mau ke kantor boleh. Iya. Gitu biar lebih cepat kan adanya. Benar, seperti itu teman-teman. Jadi jika ada perubahan data ataupun yang tadi dulunya bekerja sekarang resign, segera dilaporkan ya Kak, agar dapat diperbarui datanya. Gitu teman-teman. Oke. Pertanyaan Kak dari tanda tanya nih. Nama akunnya tanda tanya Kak. Tanda tanya ya. Iya, makanya dia bertanya. Kak, satu kakak boleh nggak beda kelas dan sistem pembayarannya karena ini penambahan peserta?
kalau beda kelas itu dia harusnya per kakak. Iya, satu kakak Jadi harus sama. kalau satu kakak tuh ya kelasnya harusnya sama gitu. Kalau seandainya mau pisah nih, misalnya satu yang gratis di KRA, satu yang mau mandiri yang ada kalau lagi sakit ada dapat VIP-nya, ya udah berarti kakaknya dipisah dulu. Iya, harus secara sistem dia secara sistem satu kakak harus satu sama ya kakak Kak. satu dia gitu. Oke, seperti itu ya untuk kakak atau abang tanda tanya nih. Oke, pertanyaan nih Kak dari Am99. Kalau BPJS-nya udah dinonaktifkan Kiban, waduh orang Aceh nih kayaknya Kak nih. Aceh. Iya. Kalau BPJS-nya sudah dinonaktifkan ya udah aktifkan kembali. Iya. Gampang gitu. kali itu, tinggal datang aja ke Paskes terdekat aja. Iya, seperti itu ya teman-teman. Apalagi khususnya Aceh ya Kak ya. Mudah kali, tinggal datang aja. Kasih aja kakak udah jadi lah itu. Itu ya teman-teman. Sangat mudah ya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Bapak Zenita dan Daniel. Aduh. Pertanyaannya Kak, cara cetak ulang kartu BPJS karena hilang, lupa sandi email gimana? Lupa sandi. Yang tadi ya. Iya, mobil JKN. Jadi untuk untuk Bapak Zenita, ketika kartunya hilang, kartu sekarang udah ada di aplikasi mobil JKN. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya ya di aplikasi mobil JKN, tidak perlu lagi mencetak-cetak seperti itu. Pun sekarang berobat udah cukup pakai KTP aja Kak. KTP aja pakai NIK. Pakai NIK aja karena datanya sudah terintegrasi ya Kak ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan dari Zurau. BPJS Mandiri kalau udah pisah kakak jadi tagihan sendiri. Apakah bisa ya? Kalau udah pisah kakak apakah bisa jadi tagihan sendiri? Ya benar ya, memang seperti itu teman-teman. Jika kartu keluarganya udah berubah, udah terpisah gitu, jadi bisa menjadi tanggungan sendiri ya Kak ya. Bisa tagihannya juga sudah terpisah. Gitu. Iya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan lagi dari Kak Wulan. Kak, JKN ku harus masukkan NIK, semua NIK sudah dipakai tapi masih harus login, nggak bisa masuk, gimana? JKN harus masuk NIK. Iya, untuk Kak Wulan untuk NIK-nya pakai NIK sendiri ya untuk login BPJS Kesehatan, untuk login mobil JKN cukup menggunakan NIK sendiri, tidak bisa menggunakan NIK orang lain ya Kak ya, karena itu merupakan data pribadi seperti itu ya. Oke, pertanyaan lagi dari Kak Febri. Kak, kalau mau ngerubah Vaskes gimana? Gimana nih Kak Atun? Coba kasih tipsnya nih Kak, cara ngerubah Vaskes. Kalau rubah Vaskes itu juga sekarang juga udah gampang. Udah gampang ya. Jadi bisa dari aplikasi Mobile JKN. Gimana? Kita buka dulu aplikasi. Iya, langsung kita JKN. contohkan aja Kak ya. Contohkan aja ya. Mobile JKN dibuka, kemudian pilih menu. Perubahan data peserta. Perubahan data peserta. Iya. Nah, jadi nanti kita pilih aja sesuai sama keinginan kita. Iya, fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu teman-teman. Nanti bisa diubah dan berubahnya di bulan selanjutnya ya Kak ya. Iya, tanggal 1 di bulan depan. Di tanggal 1 di bulan selanjutnya seperti itu teman-teman. Sekian live kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Alex pamit undur diri. Kakak Aini pamit undur diri. Oke.